Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Semoga saya menjumpai Anda semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang kita imani dan yang sabdanya kita mau pahami dan kita mau mengerti lebih baik dan yang mau kita hayati dalam hidup kita setiap hari. Saudara dan saudariku seiman, jumpa kembali dengan saya, Romo Adi Tiala SVD, dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, di hari Minggu tanggal 15 November 2020, hari Minggu biasa yang ke-33 dalam tahun A kalender liturgi kita. Saudara dan saudariku seiman, hari ini saya ajak kita untuk merenungkan soal menjadi hamba yang setia, hidup bertanggung jawab dengan karunia, dengan anugerah, dengan talenta yang sudah Tuhan anugerahkan buat kita. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan, setiap kita yang beriman pada Tuhan, yang mengikuti Dia di jalannya, yang hidup dalam jalan kemuridan ini, kita harus sadar dan tahu bahwa kita juga dituntut untuk hidup bertanggung jawab. Hidup bertanggung jawab adalah salah satu karakter dari orang-orang Kristiani. Orang-orang Kristiani bukan asal hidup, tapi mereka harus hidup dan memberi makna pada kehidupan itu. Itu berarti hidup dalam tanggung jawab, dalam kesadaran bahwa iman yang dianugerahkan Tuhan itu harus dipertanggungjawabkan. Dan bagaimana itu dipertanggungjawabkan, itu nyata dalam sikap hidup Kristiani setiap hari. Saudara dan saudariku seiman, mengapa kita harus hidup bertanggung jawab? Ada 4 poin yang mau saya refleksikan, mau saya berikan dalam refleksi kali ini, agar kita renungkan bersama mengapa kita harus hidup bertanggung jawab sebagai orang-orang Kristiani. Yang pertama, kita sudah dianugerahkan Tuhan cintanya. Tuhan memberikan kita cintanya yang luar biasa. Kasihnya Dia tunjukkan kepada kita secara luar biasa. Dan itu kita alami secara konkret lewat keselamatan yang kita terima, lewat Kristus yang turun ke dunia, lewat Tuhan Yesus yang mengambil rupa manusia dan kemudian menyelamatkan kita lewat sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Karena cintanya yang luar biasa ini, saudara dan saudariku, makanya kita juga harus men-sharingkan cinta yang sama itu kepada sesama kita, kepada saudara-saudari kita. Itulah bukti tanggung jawab kita akan cinta Tuhan yang sudah kita terima. Itu poin yang pertama, mengapa kita harus hidup bertanggung jawab sebagai orang-orang Kristiani. Poin yang kedua, kita diberikan Tuhan banyak bakat dan karunia. Kita harus ingat, kita harus sadar, bakat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah titipan yang Tuhan berikan buat kita. Dan kalau itu titipan, maka kita harus gunakan, kita harus bagikan buat orang lain, agar orang lain juga boleh merasakan kehadiran Tuhan lewat diri kita karena anugerah, karena bakat yang Tuhan anugerahkan pada kita itu. Logis bukan? Kita membagikan bakat yang sudah Tuhan berikan, kita tidak hanya pergunakan untuk diri kita, kita tidak egois, kita bagikan dengan orang lain, apapun itu yang sudah Tuhan anugerahkan buat kita. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, Tuhan itu setia dengan kita. Dia tidak pernah tidak setia dengan kita, Dia selalu setia. Dan kesetiaan itu harus juga dibalas dengan kesetiaan. Bukan begitu, bukan? Kita harus membalas kesetiaan Tuhan dengan kesetiaan kita juga pada Dia.
Dan saudara dan saudariku, kesetiaan kita pada Dia adalah bukti tanggung jawab kita sebagai orang-orang beriman, sebagai orang-orang yang mau dalam hidup setiap hari hanya memuliakan Tuhan dan bukan memuliakan diri sendiri. Itu poin yang ketiga. Poin yang keempat, tanggung jawab kita kepada Tuhan atas segala apa yang sudah Tuhan berikan adalah dengan kita menyalurkan berkat buat orang lain. Dan ketika kita menyalurkan atau menjadi berkat buat orang lain, menyalurkan berkat Tuhan buat orang lain, disitulah iman kita menjadi hidup, disitulah iman itu kita pertanggungjawabkan. Kita tunjukkan bahwa kita orang beriman pada Tuhan. Saudara dan saudariku seiman, bagaimana dengan hidup kita? Apakah kita sudah bertanggung jawab? Apakah kita sudah hidup sesuai dengan apa yang Tuhan harapkan? Hidup bertanggung jawab sebagai orang-orang Kristiani? Saudara dan saudariku seiman, dalam Injil kita akan mendengar ada dua hamba yang bertanggung jawab. Yang menerima 5 talenta dan yang menerima 2 talenta. Mereka sungguh setia dalam hal-hal kecil. Mereka sungguh setia dengan apa yang diberikan kepada mereka. Mereka mempertanggungjawabkan itu. Mereka menghasilkan segala sesuatu. Dan tidak demikian dengan yang hanya menerima 1. Dia menyembunyikan karena ketakutan. Dia tidak bisa mengembangkan itu dan menghasilkan sesuatu. Tentunya Tuhan tidak mengharapkan itu terjadi pada kita, saudara dan saudariku. Tuhan mengharapkan kita seperti halnya mereka yang menerima 5, yang menerima 2 talenta. Mari kita belajar dari mereka hamba-hamba yang menerima 5 dan 2 talenta. Agar kita juga yang sudah menerima begitu banyak talenta dari Tuhan, kita mengembangkannya, kita menghasilkan buah demi kemuliaan Tuhan dan demi kesejahteraan sesama, demi kebahagiaan kita semua sebagai orang-orang yang beriman pada Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya pada Dia yang ada di atas sana. Kita membagikan segala talenta yang Tuhan beri buat siapa saja, terutama mereka yang sangat membutuhkan. Mari kita mohon berkat Tuhan, kita mohon kekuatan dari Tuhan, agar kita sungguh menjadi orang-orang yang bertanggung jawab dalam iman ini. Kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, terima kasih segala rahmat karunia yang sudah kami terima. Bantulah kami terus agar kami hidup bertanggung jawab sesuai dengan iman kami yang sudah Kau anugerahkan kepada kami. Bantulah kami menjadi berkat buat orang lain. Bantulah kami menjadi orang-orang yang selalu membagikan cinta dan kasih-Mu kepada siapa saja, terutama mereka yang membutuhkan. Tolonglah kami ya Allah, bantulah kami. Amin. Saudara dan saudariku, mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu, kita sekalian, semua orang yang kita sayangi, kita kasih. Usaha kita untuk hidup setia dalam tanggung jawab sebagai orang-orang Kristiani. Kita semua dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudariku seiman, selamat hari Minggu. Nikmatilah hari Minggu ini bersama keluarga tercinta, dan Tuhan menemani kita semua dalam perjalanan hari Minggu kita yang ke-33 ini. Amin.